Oke teman-teman, di video sebelumnya kita udah berhasil kirim sebuah gambar dari bot Telegram, atau kita ke bot Telegram, kita kirim. Kemudian kita simpan di Google Drive. Nah, sekarang gimana caranya kita kasih perintah supaya botnya itu kirim gambar. Baik gambarnya itu yang sudah pernah kita kirim, misalnya ada di Google Drive atau ada di Google Sheet datanya gitu, ataupun kita kirim melalui link yang ada di internet gitu ya. Nah, seperti apa kita coba contohkan ya. Saya udah nyiapin dua. Yang pertama itu dari file ID, jadi sebelumnya filenya udah ada di bot Telegram atau udah kita kasih ke cloud gitu. Nah, yang kedua itu udah kekirim ya. Jadi ini fungsinya kita kirim gambarnya nanti bisa ke diri sendiri ataupun ke user yang lain gitu ya, yang request gambar sesuai yang di requestnya gitu. Kemudian kita ada juga dari link. Nah, dari link ini prosesnya agak sedikit lebih lama karena harus proses download dulu ya dari linknya. Sedangkan kalau menggunakan file ID itu ID-nya atau file gambarnya itu sudah ada di cloud-nya Telegram. Gimana cara membuat seperti ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Hilman di channel YouTube Hilmanuddin Aji yang membahas tentang video membuat bot Telegram. Di video sebelumnya kita udah berhasil mengirimkan sebuah gambar ke bot Telegram, kemudian dikirimkan juga ke Google Drive atau disimpan di Google Drive, lalu secara data kita simpan di Google Spreadsheet. Nah, sekarang gimana caranya kita ambil lagi gambar tersebut, kita kirimkan ke kita atau kirim balik ke user sesuai dengan request. Nah, sekarang kita langsung aja ke codingannya ya. Sebelumnya saya udah siapin gitu biar lebih cepat seperti biasanya gitu. Nah, yang pertama itu tambahan bot komennya ya. Kita tambahkan dua metode atau dua function. Yang pertama foto dari file ID, yang kedua foto dari link. Foto dari file ID ini maksudnya apa? Maksudnya foto tersebut sebelumnya sudah pernah kita simpan di cloud, jadi ada file ID-nya. Dan file ID tersebut biasanya kita rekap, kita simpan di dalam database gitu, di dalam spreadsheet. Nah, kali ini saya akan coba contohkan mengambil atau mengirim gambarnya itu dari file ID atau gambar yang sudah disimpan di cloud tadi. Yang kedua itu dari link atau dari internet yang sudah ada di internet gitu ya. Jadi kita tinggal cantumkan linknya, lalu kita download, kita kirimkan gitu ke user atau ke kita sendiri gitu. Oke, yang pertama kita coba dulu dari file ID ya. Pertama itu kita cari dulu kirim foto file ID ini fungsinya di mana gitu ya. Itu kita simpan di telegram.bot.cs, dicari aja biar cepat. Nah, sebenarnya simple ya, cuman 3 baris aja. Yang pertama itu file ID-nya apa. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi file ID ini ambil dari spreadsheet. Caranya gimana? Caranya ada di video sebelumnya, itu cara mengambil data dari spreadsheet. Nanti misalkan mau pencariannya berdasarkan nama, berdasarkan ID, berdasarkan filenya misalkan, atau primary key tertentu gitu. Nah, sekarang saya contohkannya simple aja. Saya udah tambahkan ini ya, file ID-nya sudah ada di cloud sebelumnya gitu supaya cepat. Kemudian membuat sebuah function satu lagi yaitu send photo. Send photo ini juga function yang sudah disediakan ya sama bot Telegramnya atau sama API Telegramnya, yaitu ini saya coba kirim 3 parameter. Yang pertama chat ID. Nanti ini akan dikirim ke saya sendiri karena saya yang request gitu. Nanti kalau orang lain juga sama, atau nanti kita bisa sebutkan ID-nya menggunakan database, misalkan mau dikirim ke siapa aja, mau di broadcast misalnya, bisa juga. Kemudian file ID-nya ya, file ID-nya. Kemudian yang ketiga itu parameter caption. Nah, captionnya ini itu bisa bebas ya, bisa mau ditentukan atau mau ambil juga dari database gitu. Nah, send foto ini tambahkan di atas ya, di atas juga sudah saya buat. Nah, ini oke. Nah, ini dia. Yang pertama buat variabel data ya. Variabel data ini isinya metodenya post, payloadnya itu metodenya send photo, chat ID, string chat ID-nya. Nah, ini tadi dikirimkan ya dari function yang tadi. Kemudian fotonya ini berupa file ID-nya. Kemudian captionnya,
First mode-nya HTML, reply markup-nya JSON, stringify, reply markup. Kemudian kita gunakan URL fetch dan diproses ya. Nah, kalau misalkan gagal nanti akan mengirimkan code error atau code false ya. Nah, setelah itu proses gambarnya lalu dikirim. Nah, dikirimkan ke user ya. Nah, berikutnya itu yang menggunakan link. Nah, kita cari lagi di atas ya, masih sama juga. Oh, sorry. Kirim foto link. Nah, kirim foto link ini itu menggunakan link. Jadi sebetulnya link ini kalau kita mau akses langsung bisa ya dari URL. Nah, ini adalah gambar Apple. Nah, di sini saya coba langsung cantumkan. Jadi nanti URL ini bisa teman-teman modifikasi menggunakan gambar apapun yang teman-teman inginkan ya. Sama metodenya menggunakan function send photo dan dikirim juga. Nanti akan ada returnnya. Gambar ini dikirim dengan sumber link terdapat di internet. Returnnya seperti ini ya. Nah, di sini tuh belum ditambahkan nih returnnya. Jadi hanya mengirimkan gambarnya aja gitu. Nah, sebenarnya kita tinggal buatkan di sini nih sebuah teks, misalkan gini nih. Nah, seperti ini, red report. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan supaya nge-return hasilnya juga di return. Nah, ini seperti ini. Ini juga kita tambahkan ke sini supaya ada caption. Selain caption juga ada teksnya ya. Itu juga bisa. Nah, seperti biasa setelah mengedit kita terapkan dulu kelola deployment-nya ke versi yang paling baru. Terapkan, tunggu sampai selesai. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini sudah saya siapkan juga ya menggunakan help. Nah, langsung dikirim. Ini berasal dari file ID atau yang sudah ada di cloud Telegram. Nah, begitu juga dengan yang dari link. Agak telat sedikit ya, memang harus memproses dulu gitu. Dan dikirimkan juga melalui link ke Telegram atau ke user ya. Ini juga bisa dimodifikasi, misalnya tadi pencariannya kita dari database, file ID-nya juga dari database, termasuk linknya juga bisa nanti dari database sesuai pencariannya. Misalkan kalau cari gambar apa gitu dari mana. Nah, ini juga berlaku sebetulnya untuk yang bentuknya dokumen atau file. Jadi kita bisa share botnya. Jadi kalau perlu file tertentu, misalnya juga dibuat menu, dibuat list, nanti tinggal cari sesuai apa yang dibutuhkan, lalu file atau dokumennya juga bisa dikirim ke Telegram gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Sebetulnya singkat aja, sedikit demi sedikit. Nanti selanjutnya kita akan coba nah ini listnya ya. Setelah ini kita akan coba ke dokumen atau ke file PDF. Itu dari mulai simpan ke Google Drive, kemudian simpan juga ke spreadsheet secara database-nya, dan kirim filenya juga gitu. Jadi sebelumnya ke gambar, sekarang ke dokumen atau ke file. Nanti selanjutnya juga akan ke voice suara. Itu aja mungkin dari saya videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komentar kalau ingin ada yang ditanyakan. Jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalau videonya dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.